Shalom. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan seluruhnya, adik-adik sekolah minggu. Hari ini, di minggu yang berbahagia ini, Minggu Jubilate, kita disapa oleh firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut beserta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Jubilate. Minggu yang mengajak kita untuk bersuka-cita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini adalah tekanannya ya dari Minggu Jubilate. Tetapi ini ditekankan kepada kita masyarakat dunia di tengah-tengah terjadinya pandemi COVID-19 ini, yaitu mengakibatkan kita ruang gerak kita terbatas, sosial kita dengan orang-orang lain juga tentu terbatas, persekutuan kita tidak dimungkinkan di dalam satu ruangan yang bersama-sama di rumah Allah, tapi di kediaman kita masing-masing. Kita disuruh berjubilate, diingatkan untuk berjubilate di tengah-tengah perekonomian yang tidak menentu, pekerjaan yang mandek, pekerjaan yang belum jelas, ada yang dirumahkan, macam-macam ya. Tapi minggu ini menyapa kita, mengondolhon, menekankan agar tetap kita bersukacita, bersorak-sorai, memuji, mengagung-agungkan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, Jubilate ini, Minggu Jubilate ini kita dihantarkan dengan perikop 1 Tawarik 16 yang merupakan kisah dari sukacita bangsa Israel, sukacita dari umat yang mengasihi dan mengimani Allah karena mereka sudah menerima kembali tabut perjanjian di tengah-tengah mereka di kota Yerusalem. Dan Daud sebagai raja menyimbolkan itu dengan meminta Asaf ya sebagai musisi ya, bisa dikatakan musisi, untuk dia mengepalai permainan-permainan musik yang menyimbolkan, menandakan sukacita bangsa Israel, umat Allah, karena tabut itu sudah ada bersama dengan mereka lagi. Kenapa begitu penting? Ya, kenapa begitu bersukacita umat itu? Karena tabut perjanjian, tabut itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Karena itu dianggap sebagai simbol dari kehadiran Allah. Ketika itu tidak bersama dengan mereka, itu karena simbol mereka menganggap Allah tidak menyertai, tidak memberkati mereka.
Walau sebenarnya kita tentu tidak mengimani sedemikian ya. Kita mengimani Allah ada di mana-mana. Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, karena Dia maha, tidak terbatas ya oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu juga. Tapi ini kan simbol ya. Simbol bagi umat Israel. Begitulah mereka menandakan kehadiran Tuhan. Walau saya yakin mereka juga percaya Allah ada bersama mereka. Tetapi begitu kuatnya simbol itu sehingga mereka mengimani kalau tabut perjanjian tidak bersama-sama dengan mereka, penyertaan Allah pun tidak bersama-sama dengan mereka, ya. Dan ketika itu sudah ada, betapa senangnya lah bangsa itu, betapa bersukacitanya Raja Daud ya sebagai pemimpin mereka, bahwa tabut perjanjian itu sudah kembali di tangan mereka. Simbol itu sudah kembali bersama mereka. Maka terjadilah gubahan-gubahan lagu, puji-pujian yang luar biasa sebagai penanda sukacita mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tadi membaca ayat per ayat, kita akan melihat bahwa ada dua hal yang disampaikan dalam tema ini. Yang pertama yaitu bahwa mereka mengagungkan nama Tuhan, memuji Tuhan, bahwasanya Ia baik ya. Dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Selama-lamanya. Berarti dari dulu sampai sekarang. Padahal dulu pun mereka mengalami masa-masa pergolakan, masa-masa penjajahan, masa-masa pahit. Tetapi gubahan lagu yang dihadirkan adalah Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Padahal mereka pernah mengalami penjajahan. Tetapi tidak dikatakan Tuhan baik karena kita sudah dilepaskan dari kesukaran. Enggak. Tetapi dikatakan dari dulu, selama-lamanya ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini tidak mungkin terucapkan ya. Atau ini tidak syair ini, lirik ini tidak akan mungkin terucapkan ketika memang tidak dibarengi dengan dasar iman yang teguh ya. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang lahir dari iman itu tidak bisa diterima logika orang biasa yang tidak mengimani hal yang sama. Karena bagi orang-orang dunia, kebaikan itu adalah kemakmuran saja, sehat, kaya, tidak ada masalah. Tapi kan itu mustahil. Maka bagi orang yang beriman, suatu masalah pun dianggap sebagai suatu berkat. Karena itu menumbuhkan ya, menghadirkan hikmat dan yang lain-lain yang kalau ditanggapi secara imani, maka akan menghadirkan hal-hal yang baik bagi kehidupannya. Ya. Jadi memang susah dicerna oleh nalar manusia-manusia dunia yang tidak melihat memandang segala sesuatu dari dasar iman. Tapi dengan dasar iman ya, gubahan lirik bisa dilahirkan dengan begitu indahnya, mengatakan Tuhan itu baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi di ayat yang berikutnya dikatakan, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami di antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini nyanyiannya disambut, maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini juga dihantarkan kita untuk menghayati, untuk menyadari bahwasanya dalam keadaan apapun ungkapkanlah itu kepada Tuhan ya. Ketika kita bersukacita, ungkapkanlah.
Tetapi di ayat ini juga dikatakan kalau engkau punya sesuatu yang mengganjal, yang tidak mengenakan, dan ada permohonan, juga ungkapkanlah, ya. Jadi tidak hanya sekedar yang manis-manis, yang pahit-pahit pun boleh kamu sampaikan kepada Tuhan. Demikianlah juga imanmu. Iman tidak hanya ketika yang manis-manis, tapi ketika yang pahit pun kita bisa beriman kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 35, katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dua hal ini merupakan bagian dari kehidupan kita juga, khususnya saat ini, di mana pertama, kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga sampai saat ini pun kita bisa di dalam hidup ya yang nyaman. Masih bisa kita terlindung dari panas dan hujan, kita masih bisa makan, walau mungkin menunya sudah kita batasi, atau jangka waktunya mungkin ada yang sekali, 2 kali begitu ya, dikurangi, atau ada pengurangan yang lainnya. Tetapi kita masih diberikan kehidupan, kesehatan ya. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk saling dikuatkan dan menguatkan. Ini juga adalah suatu limpahan sukacita. Jadi kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, ya, seperti yang dikatakan di ayat 35 tadi, kita juga mengatakan kepada Tuhan, kita juga memohon diselamatkan oleh Tuhan. Kalau konteks bangsa Israel adalah minta diselamatkan dari bangsa-bangsa yang mengancam mereka, maka kita meminta kepada Tuhan tentu saat ini diselamatkan dari bahaya corona yang siap menerjang kapanpun ketika kita lengah dan tidak patuh pada aturan yang sudah dianjurkan. Dan kita meminta diselamatkan tentu bukan hanya diri kita, tapi seluruh dunia agar diselamatkan Tuhan. Kalaupun virus ini belum selesai, belum bisa musnah, belum bisa sirna, tetapi kita bermohon Tuhan menyelamatkan. Tuhan berikan kepintaran kepada para peneliti agar menemukan vaksin, agar menemukan obat yang tepat untuk mencegah virus corona ini. Nah, jemaat Tuhan, itu artinya kita diajarkan untuk selalu berterus terang atas keadaan kita. Meski Tuhan Maha tahu, ya, tanpa kita ungkapkan pun, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu tahu. Tetapi kita tetap perlu mengungkapkannya, ya kan? Karena itu adalah bentuk cerita kita, kedekatan kita kepada Allah, kepada Bapa kita. Siapa sih anak yang tidak menceritakan ceritanya, baik kesenangan maupun kesedihannya kepada orang tuanya? Kalau kita memiliki hubungan yang akrab, yang karib, yang dekat, tentu kita tidak sungkan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita ungkapkan kepada Tuhan bahwa semuanya sekarang ini bagi kita nggak oke, tidak menyenangkan. Tetapi ya, saya bersyukur bahwa kita tetap bisa bersuka cita. Ya, setidaknya dengan iman kita bisa tetap punya pengharapan dan tetap bisa tegar menghadapi kehidupan ini. Bahkan mengatakan Tuhan itu baik ya. Meskipun mungkin kita merasakan kesesakan, kita merasakan stres, buntu, ibu-ibu ya, makin banyak kerjaannya, mengajari anak, belajar online. Saya dengar banyak yang bilang, aduh, tahu begini, katanya begitu kan, tidak banyak-banyak anak katanya. Atau aduh, sangat bersyukurlah melihat guru-guru sekarang jadi mensyukuri atas semakin mengapresiasi karya guru ya, pekerjaan guru. Ngurus 1-2 anak aja susah sekali ngajarinya. Gimana guru-guru itu mengajari sampai puluhan anak ya?
kesabarannya sangat diuji, karakternya beda-beda, daya tangkap beda-beda. Bisa guru-guru itu sehat-sehat, ya kan? Padahal mengajari anak-anak itu enggak gampang. Nah, jadi banyak keluhan, banyak hikmat yang didapat, tetapi itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, dalam keadaan kita yang merata sulit ini, temukanlah sukacitamu dengan dasar imanmu. Cari sukacita masing-masing, bagaimana caranya, ya. Ada yang semakin bersukacita atau berusaha bersukacita dengan mengurangi menonton informasi-informasi yang kurang sedap didengar telinga tentang kejadian-kejadian corona ini, ya kan? Ada juga saya lihat di sosmed ada yang menantang, kata menantang gitu ya, sebenarnya menstimulasi menurut saya. Ayo saya tantang mengupload foto berkebaya begitu kan, ibu-ibu ada ya teman Facebooknya menantang begitu ya, supaya kita nggak pusing, ya kan, kita tampilkan kita berkebaya waktu itu yang cantik, karena sekarang udah nggak berkebaya, nggak ke pesta-pesta, nggak kemana-mana, berdaster aja. Jadi ditantang seperti itu. Ada yang berusaha mencari sukacita itu dengan menantang, ayo posting kebersamaanmu dengan pasanganmu, berdua aja, gitu kan, untuk menimbulkan efek-efek yang positif, ya. Nah, ini juga saya bersyukur ibu-ibu jemaat GKPI Cipayung, ya, di grup itu, ayo kita buat lagi lagu tahap 2, ya kan. Ini bapak-bapak sekalipun belum, ini ibu-ibu minta mau kedua kali ini. Dan pilihan lagunya itu cukup mengejutkan sekaligus menyenangkan hati saya membacanya, apalagi sesuai tema minggu ini. Nah, itu berlomba-lomba antara lagu Bapa Engkau Sungguh Baik dengan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Wah, luar biasa ya. Ketika kita udah begini peliknya pun, ibu-ibu mau menghadirkan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, ya, kasih-Mu melimpah, kan itu kan. Padahal kita sedang kesulitan, orang akan bingung loh. Ibu-ibu ini kalau tidak dengan dasar iman akan bingung ya. Kok bisa disebut Bapak itu sungguh baik, padahal keadaan sungguh sedang tidak baik, ya kan? Samalah kita ini berarti sudah seperti Paulus ya. Paulus kan menulis kitab Filipi, surat sukacita, padahal dia lagi di penjara itu. Bagaimana? Keadaan di penjara membuat dia bisa menuliskan surat yang bernada sukacita. Ini kan suatu pekerjaan yang tidak dengan nalar, logika, sudah beyond, sudah di atasnya, yaitu karena ada iman, ya, bahwa semua baik, semua akan baik, ya. Nah, ada lagi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan juga, itu sedang berkejar-kejaran ini. Mana ini yang akan dinyanyikan? Mana yang lebih dominan? Ingin lagu Bapa Sungguh Baik atau Hidup Adalah Kesempatan? Tetapi itu pun, yang manapun, itu menunjukkan bahwasanya dengan iman lah. Berarti sudah menyikapi peristiwa ini dengan iman, ya. Karena tetap ingin menjadi berkat ya, kalau hidup ini adalah kesempatan, bahwa di tengah duka cita ini, di tengah kesulitan ini, ibu-ibu ingin tetap menjadi memikirkan bagaimana tetap hidup di dalam kebaikan-kebaikan, menjadi berkat, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, ya kan? Nah, ini sukacita kan? Nah, kita mencari sukacita kita masing-masing. Kalau saya sukacita juga ngedit-ngedit lagu-lagu ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, nanti juga sekolah minggu, ya kan? Nah, kita mencarilah sukacita kita. Jadi kalau ada yang teman saya bilang begini, semua kok sedang kesukaran, sedang kesulitan. Kamu punya keluhan, aku punya keluhan, kita semua punya keluhan. Tapi kalau kita hanya hidup di dalam keluhan kita tidak menyenangkan hati kita sendiri, kita tidak menggairahkan hati kita sendiri, kita yang tidak mensukacitakan hati kita sendiri, siapa lagi? Karena seluruh dunia kok
Kan kira-kira begitu. Jadi kalau hanya mengeluh dan mengeluh, ya kita akan makin sukar sendiri, makin sakit sendiri. Ya, situasi ini seperti ini, tidak bisa disangkal. Inilah situasi kita. Maka kita sedang mencari sukacita kita sendiri di dalam Tuhan, ya. Tentu di dalam Tuhan. Sehingga ketika di dalam Tuhan, kita akan selalu menemukan jalan keluar, pengharapan, ya. Sehingga kita tidak menjadi remuk dan rapuh. Dan saya menemukan suatu cerita tentang seorang laki-laki. Apakah ini ilustrasi atau kisah nyata saya tidak tahu, tetapi ada hikmah ya yang bisa kita petik menurut saya dari ilustrasi ini. Ada seorang laki-laki yang dia hidupnya merana. Ya kan, tidak jelas sih sebenarnya dikatakan apa penyebabnya, tetapi dia sedang merana sehingga dia ingin orang lain ikut merana. Nah, ini juga bahaya ya. Saya pernah dengar ini, kalau ini mungkin nyata ya, tidak hoax, bahwa saya dengar ada orang yang terdampak virus corona, pasangan hidupnya meninggal, anaknya sekarat, dia dikatakan juga ini terkena. Nah, dia lari. Kenapa? Dia bilang dia mau menyebarkan dulu, ini enak aja cuman keluarga kami, katanya. Dia ingin merananya ini ditularkan kepada orang lain. Luar biasa jahat ya, dan frustasinya dia. Sehingga kalau tidak dengan iman, kita yang merana ingin juga orang lain merana, kan? Beda kalau kita berjalan dalam iman. Kita yang merana ingin tetap menyalurkan sukacita, ingin memberikan inspirasi kepada orang lain. Begitu kalau kita yang beriman, tidak ingin saya merana, kamu juga harus merana. Bukan begitulah kehidupan orang beriman ya. Nah, juga di ilustrasi ini ada seorang laki-laki yang dia merana dan dia ingin orang lain juga merana gitu. Jadi dia sudah mengisi pistolnya dengan senjata, dengan peluru, dan dia ingin menghabisi berapa orang yang bisa dia habisi dengan pelurunya itu. Tetapi mungkin masih bergejolak di hatinya, dan dia merenung di rumahnya sampai akhirnya dia tertidur. Dan ketika dia tertidur itu dia bermimpi bahwa dia melihat kumpulan orang yang bersukacita, berbahagia. Dan dia heran, kenapa mereka bisa bersukacita? Dia jumpai kaum perempuannya. Kenapa kalian bisa bersukacita? Mereka bertanya, apa itu sukacita, katanya. Kok mereka nggak tahu ya? Mereka nggak tahu definisi sukacita itu. Yang mereka tahu, mereka hanya bersukacita. Nah, kemudian dia menjumpai kaum bapak. Kenapa kalian bisa bersukacita? Apa itu bersukacita? Mereka juga nggak tahu apa itu definisinya. Lah, mereka juga nggak tahu apa definisi dari bersukacita. Tapi mereka bersukacita, pikirnya. Kemudian dia pergi ke anak-anak. Kenapa kalian begitu bersukacita? Apa itu bersukacita? Lah, anak-anak ini juga nggak tahu apa itu definisinya. Dan dia bingung. Nah, ketika dia bertanya itu tidak mendapat jawaban, akhirnya dia mau pergi. Tapi dia melihat kumpulan orang ini jadi berdiskusi dan sampai berdebat. Apa itu sukacita? Jadi mereka berdebat dan sukacita mereka sudah hilang karena mereka memikirkan apa itu sukacita, mencari definisi. Jadi dia malah, kok sekarang mereka jadi nggak bersukacita karena memperdebatkan apa itu sukacita. Dan akhirnya dia mendatangi mereka, mengatakan, kalian jadi kehilangan sukacita kalian karena saya. Kalian memperdebatkan apa itu definisinya, sementara kalian sudah melakukannya saja tanpa perlu tahu artinya. Nah, dari ilustrasi itu, jemaat Tuhan, artinya adalah kita tidak perlu memperdebatkan. Kita tidak perlu harus melihat sukacita orang lain.
atau mendiskusikan sukacita orang lain. Dia kok bisa bersukacita ya, padahal sedang sakit. Dia kok bisa tetap hidupnya bersemangat ya. Kok dia tetap bisa memuji Tuhan ya, padahal kita tahulah ekonominya gimana, kan gitu. Bisa jadi kita bertanya di dalam hati kita sedang ribut memperdebatkan itu. Maka melalui firman ini, hendaklah kita mengetahui sukacita kita. Mencarinya di dalam, deep down in your heart. Jauh di dalam hatimu. Dengan pengenalanmu, penandaanmu kepada Tuhan. Temukanlah sukacita itu. Temukan dan lihatlah kebaikan-kebaikan itu. Sukacita itu. Bisakah di masa-masa sekarang kita tetap bersukacita, mencari kebenaran sukacita itu, dan bersorak memuji Tuhan dan mengatakan, Tuhan itu baik, bahwasanya sampai selama-lamanya, ya kan? Kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Dengan iman kami mau mengatakan Bapa, bahwa kesukaran hari ini tetap kami imani sebagai jalan untuk menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau memampukan kami menjalani hari-hari yang penuh kesukaran ini dengan sorak-sorai, dengan kami mencari sukacita kami berlandaskan firman-Mu. Tuhanlah yang memampukan kami untuk itu. Dan kami juga mendoakan Tuhan, mengaku di hadapan-Mu bahwa kami bermohon, Tuhan sembuhkanlah dunia ini dari corona yang akhirnya mempersempit ruang gerak kami, mempersempit jalan hidup para orang tua mencari nafkah. Tetapi Bapa, di dalam menanti itu biarlah Roh-Mu yang bekerja memberi kami kesabaran, ketekunan, dan kedamaian hati. Terima kasih Tuhan, melalui Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidup.